Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita saat ini sudah berada di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi di podcast Kariman, kajian rutin bersama Himan, yang dimana pada tema hari ini kita akan membahas tentang self healing with Ramadan. Nah, kebetulan pada kali ini kita sudah bersama dengan pemateri, yaitu Kang Firman Sakti Firdaus, SHI, MSc dan PhD. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah, setengah bulan berlalu, insya Allah setengah lagi lebih semangat. Oke, sangat luar biasa ya perjuangan setengah bulan suci Ramadan ini ya Kang ya. Alhamdulillah. Kang, sebelum kita mulai ke pembahasan ya Kang, menurut Kang Firman sendiri nih, self healing dalam bulan suci Ramadan itu apa? Oke, terima kasih Kang Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, tema yang menarik ya Kang Faza, di bulan Ramadan ngebahas mengenai healing. Biasanya Kang Faza kalau dengar healing, image-nya apa? Kalau saya tuh Kang mendengar image healing itu mungkin bisa liburan, jalan-jalan, mungkin hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Tujuannya untuk menyenangkan diri. Menyenangkan diri. Oke, betul sekali. Jadi kalau kita membahas tentang self healing ini memang luas sebenarnya, tapi tentu kita akan coba kemas atau bahas supaya lebih bisa difahami ya. Saya mulai dengan kisah nih Kang Faza. Ada kisah yang menarik dan unik dan mendidik, kisah dari Persia. Jadi kisahnya itu ada seorang yang datang ke klinik dokter. Klinik dokter? Ya, dokter. Jadi cerita. Dia mengeluhkan, Pak, saya punya penyakit. Penyakitnya apa? Kalau saya sentuh di kepala sakit, sentuh di badan saya sakit. Oh, pokoknya wajah sakit semuanya gitu ya. Kaki juga sakit, dipegang ini sakit, semuanya sakit. Duh dokter, saya udah tersiksa. Ini jenis penyakit apa katanya? Kemudian dokter itu memeriksa dan ternyata periksa ujung jarinya. Ternyata jarinya patah. Oh, jarinya patah, tapi kenanya ke semua tubuh ya Kang? Coba, jarinya patah, tapi dia merasa semua badan sakit karena dia nunjuk ini sakit pakai jarinya. Pakai jari yang patah itu ya Kang. Kita bisa ngambil pelajaran ya dari kisah menarik ini. Setiap orang itu harus aware dengan penyakit dirinya, kemudian juga sumber penyakitnya di mana. Karena tidak sedikit atau banyak orang yang mengeluhkan tentang permasalahan hidupnya, ya, tapi dia sebenarnya tidak tahu sumber permasalahannya apa, ya. Jadi penting kiranya kita untuk mendefinisikan penyakit kita dan sumber penyakitnya apa, seperti itu. Mungkin Kang Faza pernah membaca tentang teori manajemen problem solving ya. Tahapan pertama dalam menyelesaikan masalah itu apa? Define the problem, ya, mendefinisikan masalah. Ada yang bilang mendefinisikan masalah itu adalah setengah dari solusi masalah. Jadi berbicara mengenai healing adalah berbicara mengenai bagaimana kita menterapi. Kalau self healing itu menterapi diri kita, penyakit apa pada diri kita, dan kita mencoba untuk merilis, ya. Mungkin berbicara mengenai healing itu ada yang membatasi bahwa ini berkaitan dengan masalah-masalah pikiran, ya, ataupun dengan perasaan hati atau tentang luka masa lalu. Gitu. Luka masa lalu. Berbicara biasa gitu kan. Makanya self healing ini memang erat kaitannya dengan itu gitu Kang Faza. Jadi mudah-mudahan ya kita ini termasuk orang yang ma'rifatun nafs disebutnya itu, self awareness, yang menyadari diri kita sehingga tidak mudah menyalahkan keadaan. Padahal masalahnya itu sedikit kecil. Masalahnya kecil. Tapi masalahnya kita tidak bisa mengetahui sumber masalah kita, gitu ya. Kadang kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan orang lain, menyalahkan bahkan nauzubillah sampai menyalahkan pencipta, gitu ya. Padahal masalahnya itu ada pada jari kita, kayak yang tadi pada diri kita, gitu, sebenarnya. Seperti itu Kang Faza. Oke, berarti self healing ini maknanya berarti luas ya Kang? Sebenarnya bisa luas, tapi kita bisa batasi. Inilah mengenai menterapi permasalahan pada diri kita dengan diri kita sendiri. Gitu, Oke. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini ada 3 poin pembahasan, yaitu mungkin kita lebih terfokus kepada self healing kepada jiwa, rohani dan juga badan. Nah, mungkin poin pertama nih Kang Firman. Dalam bulan suci Ramadan ini kan kita bukan hanya menahan lapar dan haus maupun nafsu gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mengaplikasikan
Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh keberkahan dengan cara agar badan kita ini tetap sehat, bugar gitu dikala kita sedang saum nih Kang. Betul. Baik. Kembali ke yang tadi ya, bahwa bagaimana kaitannya antara Ramadan dengan self healing ini ya. Saya mengatakan begini, kalau setiap orang itu punya masalahnya masing-masing gitu ya. Setiap orang tentu untuk treatment masalahnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Oleh karenanya, apa yang mesti kita lakukan pertama adalah namanya deep diving atau menyelam lebih dalam gitu ya, atau kita coba merenungi permasalahan diri kita lebih dalam, apa masalah pada diri kita kan gitu ya. Nah, oleh karenanya Ramadan adalah momentum tepat ya, momentum tepat yang itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan atau merilis permasalahan-permasalahan pada diri kita ya, berkaitan dengan misalkan dengan badan kita atau kaitannya dengan fisik ya, atau body ya. Ada pakar ilmu pangan, guru besar ilmu pangan di IPB, beliau pernah mengatakan begini, pikiran seseorang itu atau seseorang itu jika ada masalah pada pikirannya itu akan berpengaruh besar kepada kesehatan badannya. Jadi dari pikiran dulu bisa berpengaruh kepada badan ya, Betul, Pak, fisik gitu. Artinya ada korelasi antara kesehatan pikiran dengan kesehatan badan. Atau kaitannya dengan kesehatan mental atau hati atau jiwa atau qalb ya. Mungkin Kang Faizal pernah ingat sebuah hadis yang terkenal ya, Rasulullah pernah bersabda, ala fil jasadi mudghatan ya, di dalam jiwa kita ini, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging ya, ada segumpal darah. Idza salahat jasadu sairu jasadi, jika segumpal darah ini sehat ya, baik-baik saja, maka seluruh badannya ini akan baik-baik saja. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, idza fasada sairu jasadihi, kalau kondisi segumpal daging kecil darah ini bermasalah atau ada penyakit, maka akan berpenyakit juga kepada seluruh badannya. Artinya kalau kita sekarang sedang merasa tidak baik-baik saja, berarti ada something wrong dengan penyebab utamanya. Jadi antara pikiran berpengaruh kepada badan, kondisi hati juga berpengaruh kepada kesehatan badan. Ramadan adalah momentum timing yang tepat untuk merilis atau merenungi permasalahan apa, kemudian menterapi permasalahan itu. Karena Ramadan, kata Rasulullah itu dalam hadis sebutkan, telah datang bulan Ramadan, katanya kan ya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Artinya momentumnya itu kayak mendukung gitu ya, kayak mendukung. Kalau bahasa seorang pakar fisika itu namanya mestakung. Semesta mendukung. Oh, semesta mendukung, berarti itu singkatan ya Kang ya. Semestanya peluang berbuat jelek itu sangat minim, peluang berbuat baik itu sangat terbuka lebar. Kang Faza pernah ke mall nggak? Pernah, pasti pernah Kang. Kang Faza kalau masuk ke pintu utama mall, sebelum masuk aja udah keras apa? Dingin, sejuk, hawanya ada AC kan, ada AC betul Kang. Artinya gini, Kang, nggak kerasa loh Ramadan ini pintu surga dibuka. Kang Faza merasa nggak kalau kita semangat ibadahnya itu lebih dibandingkan bulan yang lain? Kerasa banget. Untuk berbuat salah gitu ya, atau maksiat, nauzubillah, asa malu gitu ya, betul kan? Betul. Artinya apa? Itu memang realisasi dari Allah bahwa Ramadan itu adalah momentum yang timing yang pas untuk tadi berbicara mengenai self healing ya, seperti itu. Berarti untuk menerapkan Ramadan ini kuat ataupun optimal dalam fisik gitu, itu sangat luas sekali berarti ya Kang ya. Betul, karena kalau berbicara mengenai kesehatan fisik ya, ya seperti kita tahu bahwa Rasulullah itu sangat menganjurkan kesehatan kepada umatnya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kan begini, sebaik-baik mukmin itu adalah qawi ya, orang yang mukmin yang kuat ya. Allah mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah gitu ya. Dengan saum, Kang Faza apakah merasa lebih kuat atau merasa lemah? Mungkin secara fisik menjadi lebih lemah. Artinya kondisi biologis itu bisa jadi ya. Betul. Artinya kekurangan minum, asupan makanan bisa jadi mungkin mempengaruhi kepada
mungkin kesehatan atau bukan kesehatan ya, stamina ya, kekuatan, agak lemas gitu ya seperti itu. Tapi sebenarnya Kang Faza, tubuh kita sedang melakukan fungsinya dalam meregenerasi, ya mungkin kalau bicara mengenai otot yang rusak gitu ya, kemudian bagian-bagian tubuh ini sedang melakukan tugasnya dengan sendiri gitu ya. Dan kemudian janji yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum. Saum itu lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui, artinya berbicara mengenai kebaikan saum dari Allah itu luas ya. Salah satunya adalah berbicara mengenai fisik. Dan kalau kita teliti lebih dalam tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan fisik itu kayaknya terlalu luas ya. Tapi Kang Faza mungkin pernah ya ke rumah sakit, orang sebelum dioperasi biasanya disuruh apa dulu? Puasa dulu ya. 6 jam cek dulu. Darah gitu kan ya, puasa dulu. Dan banyak orang yang melakukan terapi kayak misalkan diet gitu ya, terapi kesehatan itu salah satunya adalah dengan puasa, dan itu sudah banyak dikaji secara ilmiah. Artinya puasa itu berkorelasi positif untuk kesehatan badan kita, dan sesungguhnya Rasulullah sendiri yang mencontohkan ya, perang ketika bulan Ramadan itu banyak sekali kan. Banyak Artinya jangan menjadi alasan kemudian mengatakan, aduh saya lagi puasa nih lemes gitu ya, ingin mager aja gitu ya, nggak mau aktivitas. Sebenarnya itu tidak ada korelasinya antara puasa dengan males-malesan. Meskipun secara stamina mungkin ada sedikit penurunan ya Kang. Itu efek dari badan ya, efek dari badan biasa sebenarnya. Ternyata puasa itu bagi fisik itu memiliki dampak positif yang banyak. Betul, betul sekali. Diterapkan di dunia kesehatan mungkin tadi ya Kang ya, sebelum operasi dan cek kesehatan. Betul. Dan juga ternyata mempengaruhi metabolisme tubuh juga ya Kang ya. Betul sekali. Luar biasa, berarti puasa ini ternyata bukan hanya sebatas kita menjadi lemas ya Kang ya, berarti ya. Kita juga bisa menjadi, justru dengan lemasnya itu metabolisme tubuh menjadi lebih meningkat. Ya. Oke, Kang, menurut Akang sendiri nih terkait bulan Ramadan ini kan banyak sekali dimanapun beredar terkait bulan penuh keberkahan, bulan penuh kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana rahmatnya turun. Tadi juga sama Akang sudah dijelaskan bahwa setan-setan pada dibelenggu nih. Yeah. Nah, mungkin sejauh ini kadang kita sebagai manusia itu suka berbuat dosa yang disengaja maupun tidak disengaja nih Kang. Nah, bagaimana sih kita bisa menghindari hal tersebut? Khususnya bagaimana kita mengelola pemikiran kita ataupun pemikiran kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini. Oke, baik. Sekali lagi terkait dengan ini, peluang berbuat baik itu sebenarnya lebih luas, lebih banyak di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan yang lain. Karena tadi faktor semesta mendukungnya benar-benar support banget lah gitu ya. Bayangkan di luar Ramadan warteg aja nggak pernah bercadar kan? Nggak pernah. Ramadan ditutup semuanya. Warteg nasi padang pakai cadar. Di mall-mall pun sampai ditutup betul kan? Artinya mendukung kan ya. Nah, tapi kalau kita memaknai setan dibelenggu secara harfiah, tidak mustahil bagi Allah membelenggu setan. Tidak mustahil. Artinya itu adalah janji Allah. Kita maknai bahwa setan dibelenggu adalah Allah menutup peluang-peluang keburukan. Namun ada satu hal yang harus kita bekerja keras, yaitu mengenai self management, mengelola nafsu kita. Ya, mengelola nafsu ini hanya kita sendiri sebenarnya yang bisa mengelolanya dengan baik, Kang Faza. Nah, oleh karenanya kalau peluang-peluang berbuat tidak baik di bulan Ramadan tetap ada, namun kecil. Nah, bagaimana di sini adalah ilmu kita yang akan bisa menentukan, ya. Artinya gini, Kang Faza. Kalau kita tahu bahwa Ramadan ini peluang berbuat baik, maka kita akan nafsu kita akan diarahkan oleh akal kita, dan akal kita diarahkan oleh ilmu kita kan. Ayo kita berbuat baik. Betul ya. Kalau nafsu kita dikendalikan oleh akal dan ilmu kita, maka nafsu kita akan mengarahkan kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, jika ilmu kita kurang, ilmu kita kurang, cenderung nafsu ini akan mengendalikan diri kita. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin mengambil hikmah dari puasa ini, artinya kan imsak ya. As-saumu
al-imsak, ya, menahan dari makan dan minum, kemudian nafsu yang bisa membatalkan puasa kita. Kata Rasulullah juga ternyata rubbas shaimin, banyak orang yang berpuasa laisa min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari saumnya itu illal ju' wal atas, ya, kecuali menahan rasa dahaga dan lapar saja. Kenapa bisa begitu Kang Fajar kira-kira? Nah, mungkin tadi Kak, Iya. salah satu dari bagaimana dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Betul. Gitu. Yang menyebabkan puasanya hanya sia-sia, tidak mendapatkan pahalanya gitu Kang. Artinya dia puasa secara fisik, gak makan gak minum, tapi dia kemungkinannya gak tahu ilmunya bahwa ada hal-hal yang bisa mengurangi puasanya. Atau tadi tahu ilmunya tapi nafsunya terlalu dominan, gitu ya. Oleh karenanya kalau berbicara ilmu ini istilahnya itu madal hayat, ya, sepanjang hayat kita belajar. Jangan merasa udah hafal tentang ilmu puasamu dulu. Nah, jangan pernah begitu. Sepanjang hidup kita belajar lagi tentang sunnah-sunnah puasa, apa saja yang bisa membatalkan, apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa, seperti itu kan ya. Nah, di satu sisi adalah kita coba belajar untuk mengendalikan nafsu kita. Dengan cara apa? Yaitu kita jangan terbiasa untuk memanjakan nafsu kita, Kang Fajar. Memanjakan nafsu. Gini, memanjakan nafsu pinginnya begini, dikit-dikit dikasih. Oh, nafsunya diturutin gitu ya Kang? Gitu ya. Oke. Nah, kan puasa ini mencoba mendidik nafsu kita kan. Dia pingin minum, ada makanan, minuman halal punya kita di rumah kita sendiri. Betul. Tapi kita nggak berani makan, kenapa? Karena kontrol diri. Betul kan? Allah melihat kita kan. Artinya nafsu sedang dididik oleh diri kita loh. Oke. Suatu kali nanti kita setelah Ramadan, jangankan yang haram, yang halal aja kita hati-hati. Jangankan berbuat perilaku yang haram gitu ya, zina, korupsi dan lain sebagainya. Harta halal diri kita aja kita begitu hati-hati gitu ya. Takut kalau itu mengena kepada yang Allah tidak sukai. Nah, itulah salah satu hikmah dari puasa itu, mendidik secara badan, juga mendidik akal kita dengan ilmu, dan juga mendidik nafsu kita supaya tidak bebas dan kita bisa mengendalikannya. Oke, berarti untuk menjaga konsistensi dalam bulan Ramadan sendiri, khususnya dalam menjaga pikiran kita dan dijauhi dari segala perbuatan yang mungkin dapat membatalkan bulan suci ataupun menghilangkan tadi ya Kang ya? Ya, betul. Pahala dari bulan Ramadan itu banyak sekali caranya. Mungkin dari tadi bagaimana cara kontrol diri kita ya Kang ya, terhadap yang halal pun kita harus hati-hati ya Kang ya. Apalagi yang haram kita harus hindari. Luar biasa sekali berarti Kang, untuk menjaga konsistensi dalam bulan suci Ramadan ini sangat banyak ternyata Kang ya poinnya. Nah Kang, bulan suci Ramadan ini kan kita kenal tentang bulan penuh, bulan mensucikan jiwa. Nah, dalam mensucikan jiwa ini kan mungkin salah satunya dengan kita memperbanyak ibadah maupun amalan-amalan soleh lainnya yang dapat meningkatkan pahala kita. Nah, menurut Akang sendiri konteks mensucikan jiwa ataupun menjernihkan jiwa khususnya di bulan suci Ramadan, apalagi dengan tema kita self healing with Ramadan, itu korelasinya seperti gimana Kang? Oke, kita masuk nih sekarang. Kalau tadi kita berbicara mengenai korelasi ya antara puasa dengan kesehatan. Nah, sekarang bagaimana self healing with Ramadan? Bagaimana kita menterapi diri kita dengan Ramadan itu sendiri? Kang Faza, ingat Ramadan itu bukan hanya sebuah nama dari 12 bulan dalam bulan Hijriah, tapi Ramadan itu adalah spesial. Kenapa spesial? Karena kalau kita melihat histori atau sejarah, bahwa Ramadan itu hampir semua kitab-kitab suci diturunkan kepada nabi-nabinya di bulan Ramadan, ya. Kitab Taurat, kitab Injil, termasuk juga suhuf-suhuf kepada nabi-nabi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran, sehingga sering dikatakan Syahrul Quran, ya. Bahkan ada satu bulan, satu malam yang sangat spesial di bulan Ramadan itu, kayak udah Ramadan itu istimewa, ada prime time-nya gitu ya. Oh, prime time-nya. Ya, itu kita ngejar pahala itu kayak dikasih diskon besar-besaran gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah seperti 1000 bulan. Yaitu namanya Lailatul Qadar gitu ya. Nah, oleh karenanya berbicara mengejar kebaikan di bulan Ramadan ini, supaya bagaimana kita optimalisasi peluang
Ya, Kang Faza, kalau kita menggunakan analisis SWOT dalam manajemen, biasanya dalam bisnis gini. Kalau kita ingin berpikir ingin ekspansi bisnis kita, coba dengan analisa sederhana SWOT, ya. S-nya apa kan? Strength, ya. Ada kekuatan kita, ada di mana, ya. Ada di titik mana, kemudian kelemahannya, ya, kita memiliki kelemahan apa, kemudian peluangnya, opportunity-nya, berbicara peluang pasar dan lain sebagainya kan. Betul. Kemudian trade-nya ataupun tantangan dari luar, ancaman dari luarnya. Nah, kalau Ramadan ini Kang Faza berbicara mengenai kalau kita bisnis semua analisis ini baik-baik saja, maka biasanya kita akan apa? Ekspansi pasar gitu. Betul. Nah, kalau berbicara Ramadan, kita ekspansi ibadah. Jadi ya gini, kekuatan kita ada di Ramadan, kelemahannya kita minimalisir, peluang beribadah banyak, tantangan setannya berkurang, maka kita harusnya apa? Mengekspansi amal ibadah kita kan gitu ya, kalau pendekatannya SWOT. Artinya gini, setidaknya mungkin ya dari sekian banyak peluang itu, saya coba pendekatannya kepada 3 aja yang bisa kita optimal, bukan 3 aja ya, 3 hal yang bisa kita optimalkan. Pertama adalah bulan Ramadan ini kita semakin rapat berinteraksi dengan Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya, baik itu tilawah bacaan ataupun tadabbur ataupun menambah hafalan. Itu insya Allah tidak ada kata rugi berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada kata rugi. Itu satu huruf dikasih satu pahala, terus dilipat gandakan kan gitu ya. Kemudian tadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua adalah Qiyamul Lail, ya. Kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, ya. Barang siapa yang berdiri Qiyamul Lail pada bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang salat bersama imam seperti dia salat 1 malam penuh, ya. Satu kali salat bersama imam tarawih gitu ya, berjamaah, itu seolah-olah seperti salat 1 malam penuh. Ya, seperti itu. Nah, satu lagi adalah optimalisasi saum itu sendiri gitu ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, gitu ya. Jadi Kang Faza, itu setidaknya puasa seharian kita terus berbagi kualitas kita, ya, kurangi, jauhkan dari hal mengurangi pahalanya. Yang kedua adalah interaksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya, semakin berkualitas, ya. Bahasanya gini, kapan lagi kita bisa khatam Quran kalau tidak di bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan aja nggak khatam Quran, gimana bulan-bulan yang lain? Gitu kan ya? Betul. Wah, tantangannya makin sulit berarti tantangannya. Makanya buktikan di bulan Ramadan ini minimal 1 kali khatam, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi Qiyamul Lail, saum, kemudian tilawah dan juga Qiyamul Lail, tarawihnya gitu. Mungkin ada yang berpendapat boleh tahajud setelah tarawih, itu boleh-boleh saja. Nah, di sini ada satu quote, ya. Ada satu quote Kang Faza gini. Dalam Al-Qur'an ada kalimat yang hanya disebut 2 kali, ya. Namanya adalah kalimat sakilan. Sakilan. Nanti bisa dicek ya. Nanti bisa dicek di dalam surah Al-Muzammil ayat 5, kemudian surah Al-Insan ayat 27, ya. Itu kalimat sakilan, artinya sakilan itu berat. Nah, dalam surah Al-Muzammil itu Allah menyebutkan qaulan sakila. Al-Quran itu adalah kalimat kata-kata yang berat diterimanya Rasulullah dan berat untuk memang mengamalkan seluruh kandungan. Dan satu lagi adalah yauman sakila. Di akhirat nanti ada hari yang berat, yaitu di yaumul mahsyar, yaumul hisab. Ada satu quote ya yang mungkin bisa dijadikan pegangan hidup kita. Kata para ulama, faman aroda, ya, barang siapa yang menginginkan, ya, ayyan jua min yaumis sakil, diselamatkan pada hari yang berat, yaumul hisab, akhirat nanti, falyatamassak, maka berpegang teguhlah bil qauli tsaqil, dengan kata-kata yang berat. Apa kata yang berat tadi? Al-Qur'anul Karim. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ingin dipermudah urusan kita di dunia, apalagi di akhirat nanti, kita akan melalui pertanyaan kubur, kita akan menghadapi mahsyar,
sirat, itu hisab, mizan, kan berat itu kehidupan akhirat nanti itu. Maka kuncinya tadi, berpegang teguhlah di dunia ini dengan kalimat yang berat, yaitu Al-Quran. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan semakin Allah mudahkan nanti perjalanan kita di akhirat nanti, insya Allah. Oke, Kang, luar biasa sekali ya dalam proses kita mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini, ternyata banyak sekali ya, Kang. Insya Allah. Ini cuma 3 itu ya. 3 itu tadi. Selain ya, yang peluang yang ada sodako, ada banyak sekali, insya Allah sebenarnya. Oke, Kang. Boleh dong, para penonton ini mungkin berharap ada tips and trick nih, Kang, Ya. bagaimana menjaga konsistensi. Mungkin secara bulan Ramadan ini kan ada setan dibelenggu dan Ya. peluang kebaikan lebih banyak, agar tetapi ketika setelah selesai Ramadan ini bagaimana sih menjaga konsistensi dalam beribadah yang sudah dibangun nih, Kang, selama bulan suci Ramadannya. Baik Kang Faza, berbicara mengenai konsistensi, itulah kalau dalam manajemen itu namanya sustainable ya. Kita ini harus sustain, dan untuk sustain itu memang perlu effort yang besar. Betul, Kang. Ya. Ini Kang Faza, ada satu quote lagi dari seorang ulama Mesir, seingat saya ini adalah perkataan Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau berkatakan begini, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Apa artinya? Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, wala takunu, janganlah kalian menjadi ramadaniyin, hamba Ramadan. Nah, artinya apa tuh, Kang? Maksudnya apa tuh, Kang? Ada orang yang taat dan semangat ibadah itu hanya di bulan Ramadan aja. Oke. Jadi seolah-olah dia tuh ngandelin Ramadan doang lah. Dalam 1 tahun itu. 1 tahun itu. Nah, pokoknya saya semangat Ramadan, nanti dia di Ramadan, nanti setelah Ramadan ya biasa-biasa lagi. Nah, itu namanya Ramadaniyin, hamba Ramadan. Oke. Kita jangan menjadi hamba Ramadan. Kita ini hamba Allah. Allah itu ada di setiap waktu dan di setiap tempat. Di bulan Syawal, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya apa? Semangat Ramadan itu karena Allah, bukan karena Ramadannya. Oh, bukan karena bulannya, Kang? Bukan ya? karena bulannya. Oke. Bulan Ramadan itu kayak prime time. Prime time. Ya, itu kita kesempatan untuk kayak itu sekali berpuasa dapat pahala berlipat ganda gitu. Nah, Oke. ini puasa di bulan yang lain itu kita karena Allah, artinya apa? Tetap berupaya ingin dilihat Allah, beribadah karena Allah. Ya. Oke, luar biasa sekali ya, Kang, terkait bagaimana menjaga konsistensi dalam menjalankan ibadah nih di luar bulan suci Ramadan. Nah, tak terasa nih, Kang, ternyata waktu juga sudah 30 menit. Mungkin sebagai penutup dari Kariman Podcast ini, boleh mungkin dari Kang Firman memberikan pesan nih agar teman-teman dari para penonton Kariman Podcast ini semakin semangat, Kang, dalam menjalankan sisa 15 hari ataupun sisa Ramadan ini. Baik, teman-teman Kariman, Kang Faza dan juga rekan-rekan semuanya, sekali lagi bahwa Ramadan ini adalah satu bulan istimewa, bukan hanya satu nama bulan, tapi ini adalah sebuah prime time, ya, bulan yang istimewa, yang pahala dilipat gandakan. Kalau kita menghitung hari, tinggal setengah bulan lagi. Prime time Ramadan, ada prime time lagi, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir. Ya, jadi teman-teman, kalau zaman dulu umur umat dulu tuh panjang ratusan tahun, kita mungkin 60 tahun usianya, bahkan bisa jadi sebelum itu ya. Tapi ada kesempatan memperoleh pahala lebih banyak dari umat-umat terdahulu, yaitu jika kita memperoleh apa? Malam Lailatul Qadar. Maka berburulah Lailatul Qadar di penghujung atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allahumma rizqna Lailatul Qadar, ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar nanti, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Kang Firman atas waktunya, dan juga luar biasa sekali teman-teman semua, kita mendapatkan insight baru dan juga motivasi baru nih dalam menjalankan sisa bulan suci Ramadan ataupun Ramadan nanti ya, Kang, ya, yang akan datang. Amin, insyaallah. Mungkin untuk podcast Kariman, kajian rutin bersama Himan, kita cukupkan. Terima kasih banyak Kang Firman sebelumnya atas pemateriannya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.